Perang Saudara Yordania, yang dikenal sebagai Black September, adalah konflik pada tahun 1970, di mana pemerintahan Raja Hussein berperang melawan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang menyebabkan pengusiran PLO dari Yordania dan pemindahan berikutnya ke Lebanon. Perang Saudara Yordania atau Black September adalah konflik signifikan di Timur Tengah pada tahun 1970 yang mempertemukan pemerintahan Yordania di bawah Raja Hussein melawan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang memperoleh kekuasaan di Yordania setelah Perang 6 Hari 1967. PLO dengan otonominya yang meningkat dan masuknya pengungsi Palestina ke Yordania mulai bertindak sebagai negara di dalam negara yang menyebabkan meningkatnya ketegangan. Konflik meningkat setelah pertempuran Karameh, di mana PLO dan pasukan Yordania bentrok dengan pasukan Israel, dan semakin intensif dengan pembajakan 3 jet penumpang oleh Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Raja Hussein mengumumkan darurat militer dan meluncurkan kampanye militer untuk mendapatkan kembali kendali yang diperumit oleh intervensi Suriah. Pertempuran tersebut mengakibatkan banyaknya korban tewas dan berakhir dengan gencatan senjata, tetapi kehadiran PLO di Yordania berkurang secara signifikan. Serangan berikutnya pada tahun 1971 oleh pasukan Yordania berhasil mengusir sisa pejuang PLO dari negara tersebut, sehingga memaksa mereka pindah ke Lebanon yang berdampak panjang bagi kawasan tersebut, termasuk pembentukan Hizbullah pada akhirnya. Pertumbuhan PLO di Yordania setelah Perang 6 Hari dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan Raja Hussein. Pertempuran Karameh digambarkan sebagai peristiwa penting yang meningkatkan moral PLO dan meningkatkan dukungan Arab terhadap organisasi tersebut. Pembajakan oleh PFLP disajikan sebagai katalis bagi tindakan keras militer Yordania terhadap PLO dan PFLP. Keputusan pemerintah Yordania untuk melakukan gencatan senjata dengan Israel dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan merupakan langkah strategis untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dengan Israel. Kehadiran PLO di Lebanon setelah pengusiran mereka dari Yordania berkontribusi terhadap ketidakstabilan Lebanon dan Perang Saudara Lebanon berikutnya. Pengusiran PLO dari Yordania merupakan kemenangan bagi Raja Hussein, memulihkan kedaulatan Yordania dan menstabilkan kekuasaannya. Tindakan PLO, khususnya pembajakan, merugikan perjuangan Palestina itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh kecaman Yasser Arafat terhadap pembajakan tersebut. Perang Saudara Yordania yang disebut Black September oleh Palestina merujuk pada periode ketika Palestina yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO bangkit melawan pemerintahan Yordania. Dalam konteks Perang 6 Hari 1967, pemerintah Yordania di bawah Raja Hussein berjuang untuk mengusir PLO setelah mereka menyita 3 pesawat dan melancarkan pemberontakan di kota-kota besar mereka. Konflik tersebut menyebabkan PLO terdesak keluar dari Yordania dan masuk ke dalam Lebanon, yang menyebabkan Perang Israel-Lebanon 1982 dan akhirnya terbentuklah Hizbullah. Pada tahun 1948, Israel di bawah Perdana Menteri Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan negara Israel, merdeka dari mandat Palestina yang sebelumnya diduduki Inggris. Dalam beberapa jam setelah deklarasi kemerdekaan, semua negara Arab di sekitar Israel, termasuk Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan Yordania, dengan dukungan dari Arab Saudi, berhasil ditaklukkan. Negara-negara Arab ini akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF yang baru dibentuk, dan sebagai hasilnya negara itu pun didirikan. Pada tahun 1967, IDF dan Angkatan Udara Israel atau IAF melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah yang merebut wilayah yang sangat luas. Israel melipat gandakan jumlah penduduk mereka, dan yang terpenting mereka merebut tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan Israel di tepi barat yang mayoritas penduduknya adalah warga Palestina menyebabkan banyaknya pergerakan ke Yordania. Sebelum perang, Yordania telah menduduki tepi barat dan secara efektif kehilangan hampir setengah wilayahnya. Setelah Perang 6 Hari, kelompok Fidayin Palestina mulai terbentuk di Yordania setelah mereka secara efektif dilarang memasuki tepi barat.
khususnya PLO yang terbentuk pada tanggal 28 Mei 1964, mulai mengalami pertumbuhan pesat dan pada tahun 1970-an mulai dikenal luas sebagai perwakilan rakyat Palestina. Setelah tahun 1967, PLO mulai bertindak sebagai negara di dalam negara yang secara efektif membentuk basis kekuatannya, dan ditambah dengan masuknya pengungsi Palestina, situasi antara mereka dan pemerintah Yordania menjadi tegang. Pertempuran Karameh yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1968 merupakan pertempuran penting antara pasukan Israel dan gabungan pasukan Fadiyyin Palestina dan pasukan Yordania. Pertempuran Karameh melambangkan peningkatan ketegangan terbesar antara PLO dan pemerintahan Raja Hussein, meskipun tidak secara langsung melibatkan kedua entitas yang saling berperang. Pada tanggal 21 Maret, IDF melancarkan invasi yang melibatkan 15.000 tentara, pasukan terjun payung, dan kendaraan lapis baja dalam upaya untuk menghancurkan pangkalan PLO di Karameh. Selain itu, Yasser Arafat, yang secara umum dianggap sebagai kepala PLO, juga berada di pangkalan tersebut, dan karena itu IDF berusaha untuk menangkapnya. Ada sekitar 200-300 pembela yang berdiri dari anggota milisi PLO dan unit Yordania. IDF awalnya dipukul mundur oleh PLO dan artileri Yordania dalam pertempuran jembatan Allenby, tetapi tak lama kemudian mereka berhasil masuk ke pangkalan tersebut. PLO berhasil menghancurkan beberapa tank Israel dan angkutan personel lapis baja, tetapi tak lama kemudian Angkatan Udara Israel bersama dengan pasukan darat berhasil menguasai posisi mereka. Tak lama kemudian IDF menyerbu pangkalan tersebut dan menyandra sekitar 140 anggota. Tetapi yang terpenting bukan Yasser Arafat. Kedua belah pihak mengklaim kemenangan karena IDF merebut pangkalan tersebut. Sementara pasukan Yordania dan PLO menewaskan 30 anggota IDF dan melukai sedikitnya 69 orang. Meskipun demikian, pertempuran tersebut merupakan kemenangan bagi PLO yang berhasil selamat dari pertemuan pertama mereka dengan IDF dan meningkatkan moral mereka. Pertempuran tersebut menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB 248 yang mengutuk Israel atas tindakannya. Hasil terpenting dari pertempuran itu adalah munculnya lonjakan dukungan Arab terhadap PLO, khususnya di Suriah, yang akhirnya ikut campur dalam perang saudara Yordania. Setelah ini, pada bulan Juni 1970, ketegangan meningkat antara PLO yang telah menghancurkan serangan ke Israel dan pemerintah Yordania yang berusaha mengakhiri permusuhan dengan IDF. Pada tanggal 3 Juni 1970, Israel melancarkan serangan balasan yang hebat terhadap pangkalan Fadiyyin di Yordania. Serangan ini merupakan tanggapan terhadap serangan Fadiyyin di Beit Shean yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel. Artileri dan Angkatan Udara Israel menargetkan Irbid, sebuah kota di Yordania Utara, yang menewaskan 7 warga sipil dan melukai 26 orang. Menanggapi hal itu, artileri Yordania menyerang Tiberias, sebuah kota Israel, yang melambangkan pertama kalinya dalam 22 tahun mereka secara langsung menembaki Israel. Akan tetapi, Raja Hussein segera menyadari sebuah ancaman besar eskalasi dan menyadari buruknya status Angkatan Darat Yordania, memutuskan untuk menempuh jalan yang lebih damai. Ia memberi perintah kepada Angkatan Darat Yordania untuk menembak setiap Fadiyyin yang berencana menyerang Israel dan menghubungi diplomat Israel untuk menunjukkan niat mereka untuk meredakan ketegangan. Israel menerima gencatan senjata ini dengan Yordania sebagian besar karena tekanan dari Amerika Serikat. Namun, ketegangan antara PLO dan militer Yordania semakin meningkat. Gelombang ketegangan besar terakhir yang memicu peristiwa Black September adalah pembajakan 3 jet penumpang oleh Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP pada awal September 1970. Pada tanggal 6 September 1970, PFLP melakukan serangkaian pembajakan terkoordinasi di mana mereka menargetkan 4 pesawat dalam serangan pembajakan. 3 pesawat dibajak dalam penerbangan Swiss Air, TWA, dan Pan Am. Sementara pesawat keempat dihentikan oleh warga bersenjata Israel yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang ditangkap. Demikian pula pada tanggal 9 September sebuah penerbangan Boak dari Bahrain dengan 115 penumpang dibajak dan dialihkan ke Zarqa, Yordania. Semua pesawat ini terbangkan ke landasan pacu darurat Dawsonville
yang dulunya merupakan bandara kecil. Pada tanggal 12 September, setelah membebaskan 371 sandera, PFLP secara dramatis meledakkan pesawat yang dibajak di depan media internasional. Namun, 54 sandera ditahan selama 2 minggu oleh PFLP. PFLP mengumumkan bahwa pembajakan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian khusus terhadap masalah Palestina. Menariknya, kontroversi seputar keterlibatan pemimpin PLO Yasser Arafat dalam pembajakan tersebut. Ia berusaha menunjukkan keterasingannya dari pembajakan dengan mengutuknya dengan memperingatkan bahwa pembajakan tersebut merusak perjuangan Palestina itu sendiri. Pada tanggal 16 September 1970, Raja Hussein dari Yordania mengumumkan darurat militer sebagai tanggapan atas pembajakan dan meningkatnya ancaman terhadap kekuasaannya. Pembajakan tersebut disertai dengan protes yang lebih luas dan tindakan kekerasan oleh anggota PLO dan PFLP. Pada tanggal 17 September, Minggu Hitam meletus dengan militer Yordania melancarkan operasi besar-besaran terhadap PLO dan PFLP. Pada tanggal 17 September, tentara Yordania di bawah perintah Raja Hussein melancarkan operasi besar-besaran yang secara khusus menargetkan PFLP dan pangkalan mereka di seluruh negara bagian. Tentara Yordania mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang pangkalan-pangkalan PFLP dan kota-kota besar di sekitar seperti Amman sebelum mengusir warga Palestina jalan demi jalan. Situasi menjadi rumit karena penempatan PFLP di kamp-kamp pengungsi Palestina. Keesokan harinya, bentrokan meluas ke kota-kota lain di Yordania Utara, termasuk Irbid, Zarqa, dan Al-Ramta, yang digempur dengan artileri berat oleh pasukan Yordania. Pada tanggal 18 September, Suriah mencoba campur tangan untuk mendukung PLO dan PFLP melawan Yordania dengan mengirimkan sejumlah besar pasukan dan persenjataan. Namun Suriah tidak mengirimkan kekuatan udara karena mereka khawatir hal itu akan menyebabkan Israel ikut berperang dan menghancurkan pasukan mereka. Raja Hussein yang berusaha menghancurkan pasukan Suriah mencari aliansi sementara dengan Israel, di mana mereka meminta angkatan udara mereka untuk siap. IDF berusaha menghancurkan PFLP dan pasukan Suriah memutuskan untuk memobilisasi pasukan mereka, tapi mereka tidak memutuskan untuk campur tangan. Pada tanggal 27 September 1970, setelah 10 hari pertempuran sengit, gencatan senjata ditandatangani di Kairo. Menariknya, Arafat dibawa keluar dari Yordania oleh delegasi Arab lainnya dan tiba di Mesir untuk menandatangani gencatan senjata secara langsung dengan Presiden Mesir, Nasir. Namun, sehari setelah gencatan senjata ditandatangani, Nasir meninggal dunia dan peran Mesir dalam penyelesaian konflik pun runtuh. Kesepakatan yang ditandatangani mengatur keberadaan kelompok Palestina di dalam Yordania. Namun beberapa kelompok menolak untuk mematuhi aturan ini dan terus menyerang Yordania. Menyusul serangan-serangan ini pada bulan Juli 1971, pasukan Yordania melanjutkan serangan mereka yang dikenal sebagai serangan Ajlun untuk mengusir semua kelompok militan Palestina keluar dari Yordania. Tahap konflik berikutnya dimulai ketika pada tanggal 12 Juli 1971, pemerintah Yordania memerintahkan para Fadhiyin Palestina untuk mengevakuasi Tal Al-Aqra, sebuah gunung strategis di benteng Ajlun. Komando lapangan PLO setempat, termasuk Abu Ali Iyad, menolak permintaan ini dan dengan demikian pasukan Yordania memulai serangan lainnya. Pasukan Yordania yang mencakup sekitar 10.000 tentara didukung oleh 500 pejuang PLO melancarkan serangan udara besar-besaran dengan dukungan artileri sebelum memasuki wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Juli, pasukan Yordania telah menguasai sebagian besar medan perang dan pada tanggal 16 Juli mereka telah menguasai seluruh wilayah tersebut. Sekitar 100-200 pejuang Fadhiyin tewas dan sekitar 150 tentara Yordania. Sekitar 500 tentara Fadhiyin melarikan diri ke Suriah, dengan 2.300 sisanya menyerah kepada pasukan Yordania. Menariknya, sekitar 100 pejuang Fadhiyin melarikan diri, melintasi perbatasan Israel Yordania dan menyerah kepada IDF, alih-alih ditangkap oleh pasukan Yordania. Serangan terakhir ini terjadi bersamaan dengan pernyataan Raja Hussein bahwa kedaulatan Yordania telah dipulihkan dan perang telah dimenangkan. PLO di bawah pimpinan Arafat diusir dari Yordania dan dipaksa pindah ke Lebanon melalui Suriah. Gerakan ini akan menghasilkan pembentukan kehadiran serupa oleh PLO di Lebanon yang dilanda konflik dan ketika perang saudara di Lebanon tahun 1975-1990. Mereka akan memperkuat kehadiran mereka
Akhirnya, pada tahun 1982, IDF melancarkan invasi militer ke Lebanon untuk mengusir PLO yang berhasil mereka lakukan. Dan pada gilirannya, peristiwa ini menciptakan Hizbullah yang masih berperang dengan Israel hingga saat ini.